Что? Hai guys, Bale Movie di sini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre science fiction asal Rusia yang berjudul Mira. Film ini bercerita tentang seorang astronot bernama Arabov yang bekerja di stasiun luar angkasa orbit bernama Mira. Dan karena pekerjaannya itu, ia pun tidak memiliki waktu bersama putrinya. Suatu ketika, hujan meteor pun tiba-tiba menghantam kampung halamannya. Sehingga ia pun berusaha melakukan segala cara untuk menyelamatkan putrinya yang bernama Lira. Seperti apa perjuangan Arabov untuk menyelamatkan Lira? Sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah keluarga, terdiri dari seorang ibu bernama Svetlana, anak laki-laki bernama Igor, anak perempuan bernama Lira, dan ayah tiri Lira yang bernama Boris. Yap, Lira dan Igor memang bukanlah saudara kandung, karena ayah kandung Lira saat ini bekerja sebagai seorang astronot dan sudah berada di orbit Mira selama 6 tahun. Dapat dilihat, Lira merupakan seseorang yang pendiam dan seperti menutup diri dari orang lain. Meskipun begitu, Lira memiliki seorang sahabat di sekolahnya yang bernama Misha. Sesampai di sekolah, Lira bersiap untuk mengikuti pertandingan lari. Di awal pertandingan, Lira sempat tertinggal jauh dari para lawannya. Namun di tengah perjalanan, ia pun menunjukkan skillnya sehingga ia pun berhasil unggul. Misha yang melihat hal itu bersiap menyalakan flare untuk menyambut kemenangan Lira. Sayangnya, hal itu malah membuat Lira merasa panik seolah ia memiliki trauma tersendiri dengan api. Bukan hanya api yang besar, bahkan api pada lilin saja bisa membuat Lira merasa ketakutan. Jauh di luar angkasa, ayah Lira yaitu Arabov ternyata memantau setiap kegiatan sang putri melalui CCTV perkotaan. Perasaan rindu yang tak bisa dibendung membuat Arabov nekat melakukan hal itu, walaupun rekannya yang bernama Ryabinov kerap melarangnya. Tak lama kemudian, Komandan Antonov memanggil semua kru dan mengabarkan bahwa mereka mendeteksi pergerakan beberapa asteroid yang bergerak pada lintasan yang berbeda. Hal itu juga disaksikan oleh perwira tinggi dari pusat kendali misi yang bernama Mr. Fomin. Komandan Antonov lalu menyarankan agar mereka segera mengevakuasi wilayah-wilayah yang kemungkinan akan terdampak, seperti misalnya kota Vladivostok di Rusia. Sesampainya di rumah, Lira kesal melihat sang adik yang sembarangan memasuki kamarnya. Ia berkali-kali mengingatkan bahwa ada garis kamar yang tidak boleh Igor lewati. Ternyata Igor melewati batas itu karena ingin memberikan potongan kue ulang tahun untuk Lira. Saat memakan kue itu, Lira pun merasa bersalah pada Igor sehingga ia pun akhirnya mengizinkan Igor untuk memasuki kamarnya. Keesokan paginya diberitakan bahwa asteroid raksasa akan terbang melewati bumi. Masyarakat pun antusias mendengar berita itu sehingga mereka pun bersiap di beberapa titik untuk mengabadikan momen tersebut. Setelah asteroid itu melewati bumi, barulah para astronot dan petugas di stasiun orbit merasa lega. Namun ternyata dugaan mereka salah besar. Di belakang asteroid raksasa itu terdapat begitu banyak asteroid lainnya. Stasiun orbit Mira pun ditugaskan untuk segera mengambil tindakan. Di tengah kepanikan itu, Arabov justru berusaha menghubungi Lira, namun Lira tak kunjung mengangkat teleponnya.
Keesokan harinya saat melihat pesan dari sang ayah, Lyra langsung menatap keluar jendela. Dan ternyata asteroid sudah mulai menghujani bumi. Hantaman dari asteroid membuat gedung apartemen dan gedung-gedung lainnya mulai hancur. Lyra yang sendirian pun berusaha menyelamatkan diri dari apartemen. Begitu pula dengan puluhan orang lainnya yang turun berdesak-desakan melalui lift atau tangga darurat. Setelah berhasil keluar dari apartemen, Lyra dan orang-orang pun berlarian tak tentu arah. Karena kemanapun mereka berlari, asteroid terus mengejar mereka. Saat itu, Lyra dan Misha bertemu, jadi mereka berdua pun berlari bersama-sama. Tak lama kemudian keduanya berpisah karena reruntuhan dari gedung dan Lyra tiba-tiba ditabrak oleh sebuah mobil. Pasangan suami istri yang menabrak Lyra lalu menyelamatkannya dan membawanya pergi dari tempat tersebut. Kekacauan benar-benar terjadi di mana-mana. Gedung-gedung mulai hancur dan orang-orang yang panik di jalanan saling menabrak satu sama lain. Karena hal itu, mobil yang ditumpangi Lyra terpaksa berhenti sehingga Lyra pun turun dan kembali berlari. Bertepatan dengan itu, sebuah gedung tinggi mulai roboh sehingga Lyra berlari sejauh mungkin sampai ke sebuah toko boneka. Di stasiun orbit Mira, Arabov terluka akibat hantaman asteroid yang merusakkan sebagian besar stasiun. Saat melihat ke CCTV, Arabov terkejut melihat para kru yang lain ternyata telah meninggal dunia. Arabov yang sangat mengkhawatirkan Lyra langsung meminta bantuan orbit Mira untuk melacak keberadaannya. Meskipun hal ini akan membuat stasiun kehilangan banyak daya, namun Arabov tidak peduli. Scene lalu beralih memperlihatkan flashback di masa lalu. Saat Lyra masih kecil, ia pernah terjebak di dalam lift yang terbakar. Sayangnya, Arabov yang bersama Lyra saat itu tak bisa menyelamatkan Lyra dengan cepat, sehingga Lyra harus terjebak di dalam lift itu untuk waktu yang cukup lama. Dan akhirnya, hal itulah yang membuat Lyra mengalami trauma pada api sampai saat ini. Kembali ke Arabov, ia pun berhasil melacak keberadaan Lyra. Mereka saat ini berkomunikasi dengan menggunakan sebuah boneka yang dilengkapi dengan CCTV dan audio. Setelah berhasil diselamatkan dari reruntuhan, audio Lyra lalu disambungkan dengan sang ibu. Ibu dan ayah tiri Lyra saat ini sudah berada di pusat evakuasi dan dalam keadaan baik-baik saja. Namun sang ibu masih mengkhawatirkan keadaan Igor yang saat ini diduga masih berada di dalam gedung sekolah. Mendengar hal itu, Lyra pun berencana untuk masuk ke dalam gedung sekolah demi bisa menyelamatkan sang adik. Keputusan Lyra sebenarnya ditentang oleh ayahnya karena dari pengamatan Arabov, gedung sekolah itu sebentar lagi akan hancur. Meskipun begitu, Lyra tidak mendengarkan ayahnya dan ia pun tetap nekat untuk masuk ke dalam gedung sekolah. Komunikasi yang dilakukan oleh Arabov terus menguras daya dari orbit Mira. Diperkirakan, Arabov hanya memiliki waktu selama 2 jam untuk mengevakuasi diri dari tempat tersebut. Tak ingin menyerah begitu saja, Arabov nekat keluar dari stasiun menuju ke ruangan yang lain demi mendapatkan baterai cadangan. Прорыв внешней оболочки.
singkat cerita, Lyra akhirnya bertemu dengan Igor. Mereka pun berjuang melewati begitu banyak rintangan demi bisa keluar dari gedung sekolah. Begitupun dengan Arabov yang saat itu berhasil menemukan baterai cadangan untuk orbit Mira. Keduanya pun berusaha menyelamatkan diri dari rintangan di tempat mereka yang berbeda. Berkat arahan dari ayahnya, Lyra dan Igor pun berhasil keluar dari gedung tepat waktu. Akibat reruntuhan gedung, pandangan mereka pun terbatasi oleh kabut debu yang cukup tebal. Untungnya, di balik keterbatasan itu, Arabov memberikan petunjuk jalan bagi mereka, yaitu melalui lampu lalu lintas yang ada di jalanan. Berkat petunjuk-petunjuk itu, Lyra dan Igor akhirnya sampai di tempat evakuasi. Igor yang sempat terkena dampak dari asteroid membutuhkan perawatan medis secepatnya. Beruntung, Misha yang ada di dalam helikopter memberikan tempat duduknya untuk Igor sehingga ia pun bisa segera dibawa ke pusat evakuasi. Setelah itu, Arabov menemukan sinyal dari sebuah kapal besar pengangkut minyak yang sedang mengalami kebakaran. Apabila militer tidak segera mengevakuasi kapal itu, dikhawatirkan akan terjadi ledakan susulan yang sangat besar. Arabov pun menyampaikan hal itu pada Lyra, sehingga Lyra dan Misha nekat menaiki perahu menuju kapal tersebut. Sesampai di kapal, mereka pun langsung mencari sumber kebakaran. Tak lama kemudian, mereka pun menemukan sumber kebakaran itu yang lantas membuat Lyra mengalami serangan panik. Dari orbit Mira, Arabov terus berusaha menenangkan Lyra dan memberikan arahan untuk memadamkan api tersebut. Tiba-tiba terjadi ledakan yang membuat Misha tidak sadarkan diri. Karena hanya dia yang tersisa, Lyra pun akhirnya memberanikan diri melawan rasa takut untuk memadamkan api tersebut. Sementara Lyra melawan rasa takut, Arabov justru hanya bisa pasrah ketika stasiun orbit Mira mulai kehabisan daya dan meledak saat menghantam bumi. Meskipun begitu, di detik-detik terakhir hidupnya, Arabov masih sempat memastikan bahwa Lyra telah berhasil mematikan api dan selamat dari kejadian tersebut. Setelah berhasil mematikan apinya, Lyra dan Misha dibawa ke pusat evakuasi dan berkumpul kembali bersama keluarga mereka. Dan film pun akhirnya selesai. Dari film ini kita belajar bahwa berani melawan trauma atau rasa takut akan membuat kita mampu melakukan semuanya. Sama seperti Lyra yang menghadapi ketakutannya sehingga ia pun bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Memang bukan hal yang mudah, namun Mimin yakin kita semua pasti bisa. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Bye guys!